Mas ya, silakan pimpin doa, Nas. Oke, oke, Ya, oke, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maaf, Kak, tadi ada oke, suara motor. nggak apa-apa. Oke, kemarin kita udah sampai sini ya, udah sampai pengurangan vektor. Jadi kalau disuruh cari panjang vektor PQ itu sama aja Q ke P ya. Oke, nah hati-hati panjang vektor itu ngomongin Pitagorasnya, I tambah J tambah K ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan ngomongin perkalian vektor. Nah, perkalian vektor dengan bilangan real ini konsepnya sama dengan perkalian matriks dengan bilangan real atau bilangan skalar. Konsepnya sama persis gitu ya. Jadi kalau yang udah belajar matriks kelas 11 sebenarnya ini cuma pengulangan aja. Misalkan Kak Badar punya A, vektor A itu A1, A2, A3, terus punya M bilangannya real atau bilangan skalar. Nah, kalau C sama dengan M kali A, maka C vektor C sama dengan M dikali vektor A, A1, A2, A3. Berarti M kali A1, M kali A2, M kali A3. Persis mirip sama matriks ya. Gak ada bedanya. Oke, penjumlahan dan pengurangannya juga sama, mirip sama matriks gitu. Ya, silakan dicatat dulu adik-adik. Nanti Kak Bandar akan lanjut kalau sudah. Oke, silakan dicatat ya. Kalau udah, kasih jempolnya kita lanjut. Yuk, lanjut yuk. Bentar, Udah Kak. dicatat ya? Oh iya, masih dicatat ya. Oke, yuk. Oke, Kak, udah. Masih di mute, Pak. Sorry Felix, thank you udah ngingetin. Yuk, sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, Kak Bandar punya vektor A 2, min 1, dan 6. Terus B-nya 2, min 1, dan 4. Nah, pertanyaannya adalah vektor X yang memenuhi kalau dia punya operasinya A min 2X sama dengan 3B. Jadi operasinya A dikurang 2X sama dengan 3B. A-nya ada, B-nya ada, disuruh cari vektor X-nya. Kira-kira isinya vektor X itu berapa kalau syaratnya A dikurang 2X sama dengan 3B. Coba dicari dulu ya. A-nya ada, 2 min 1, 6, dikurang dengan 2X, hasilnya 3 kali 2 min 1, 4.
Nggak dapat, Kak. Berapa? Musyafa dapat berapa? Yang lain udah dapat belum? Musyafa udah dapat nih katanya. Yang lain sudah dapat belum? Halo, yang lain udah aman? Udah dapat? Oke, yuk kita coba yuk. Kan A-2X sama dengan 3B. Berarti ini kita rubah aja ya. 2X-nya pindah ke kanan, 3B-nya pindah ke kiri ya. Biar nggak capek bolak-balik nanti kita. Berarti A-3B sama dengan 2X. Kita ganti begini ya. A-nya itu 2-1, 6. Dikurang 3 kali B-nya 2-1, 4. Sama dengan 2X. X-nya belum tahu kan berapa. Ini tetap 2-1, 6. Min 3 kali 2. Min 3 kali 2. Berarti ini 6 ya. Ini 6. Ini 3 kali min 1 min 3. 3 kali 4, 12. Sama dengan 2X. 2 kurang 6 itu berarti min 4. Min 1, min ketemu min plus. Min 1 plus 3 berarti 2. 6 dikurang 12 min 6. Nah ini sama dengan 2X. Oke. Nah ini ada yang mau masuk lagi nih, Maxwell. Oke. Yuk, sekarang berarti kita tinggal cari aja nih. Oke, di sini ya. Berarti min 4, 2, min 6 sama dengan 2 kali, misalkan, ntar ya, ini ada yang join lagi. Wafi T kelas. Oke, ntar, Wafi masih jauh, Mas. Ya. Yuk, 2 kali I JK gitu ya. Oke, maka jangan IJK deh, pakai ABC aja. IJK nanti vektor satuan jatuhnya. Ini ABC aja. ABC ada ya. Ini dipakai XD aja deh. XD, XJ, XK. Ini berarti kalau min 4 sama dengan 2 kali XI. Berarti min 4 sama dengan 2 kali XI. Ini XI-nya min 4 bagi 2 ya. Sama dengan min 2. XI-nya. Lalu 2 sama dengan 2 kali XJ. Berarti XJ-nya sama dengan 2 bagi 2. 1. Kemudian ini 2 min 6 ya. Min 6 sama dengan 2 dikali XK. Berarti XK-nya sama dengan min 6 bagi 2. Min 3. Maka IJK-nya vektornya berarti vektor X-nya berarti X-nya sama dengan XI-nya min 2 di atas, XJ-nya di tengah 1, XK-nya min 3. Oke, ada yang keliru nggak? Ada yang keliru nggak dari kerjaannya Kak Bandar? Yang oke, aman ya? Benar ya? Kalau Kak Bandar salah kasih tahu ya. Oke, kalau gitu silakan dicatat, kita mau lanjut ke yang berikutnya. Ntar ya Kak Bandar mau lihat dulu.
Akan dicatat dulu, nanti kalau udah Kak Bandar akan coba siapin soal vektor dulu bentar ya. Yuk, ini kita lanjut lihat soalnya ya. Kita latihan soal yuk tentang vektor. Kak Bandar pindah share screen-nya. Kak Bandar punya beberapa soal tentang vektor. Nah, ini ada soal nomor 1. Ada garis PQ. PQ itu vektor dengan titik pangkal P. Ya, dengan titik pangkal P dan ujungnya Q. Nah, titik P-nya itu di situ letaknya, titik Q-nya di situ juga letaknya. Kemudian yang ditanyakan adalah nyatakan PQ dalam bentuk vektor kolom. Ingat kemarin vektor kolom bentuknya seperti apa? Kemudian yang B diminta nyatakan PQ dalam bentuk vektor satuan atau IJK. Ya. Jadi yang pertama diminta dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolom itu seperti apa sih kemarin kita udah bahas ya. Kalau vektor satuan itu pakai IJK, tapi kalau vektor kolom yang kayak gimana sih? Gitu. Ya. Oke, yang berikutnya yang ditanyakan adalah tentukan modulus. Modulus itu disebut juga dengan panjang vektor. Ya, modulus atau panjang vektor PQ. Ingat, PQ. PQ itu berarti Q kurang P. Q kurang P-nya berapa? Nanti dicari panjang vektornya pakai Pitagoras. Ya, coba dulu ABC-nya ya. Benar kasih waktu sekitar 10 menit lah. Udah, Kak. Oke. Yang lain sudah? Yang lain ada yang kesulitan, Kak? Yuk, kita bahas dulu yuk. Yang nomor 1 ya. Nyatakan PQ dalam bentuk vektor kolom. Ingat, PQ itu berarti Q kurang P ya. Titik yang A nih.
A berarti PQ. Itu berarti Q kurang P. Nah, Q-nya koordinatnya kan 7,4. Berarti 74. Dikurang dengan P-nya berarti koordinatnya 31. Maka 74, 7 kurang 3 itu 4, 4 kurang 1, 3. Nah, ini vektor PQ dalam bentuk kolom. Ya, vektor PQ dalam bentuk vektor kolom. Terus yang B, PQ dalam bentuk satuan, berarti PQ itu berarti karena cuma 2 dimensi, berarti 4I ditambah 3J. Dalam bentuk vektor satuan pakai I dan J. Kalau 3 dimensi dia pakai K. Ya. Nah, dari sini kita hitung panjang PQ-nya. Panjang vektor PQ-nya berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 16 tambah 9. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Ada yang kebingungan nggak? Dengan istilah vektor. Ini ada vektor kolom, ada vektor satuan, panjang vektor. Aman ya? Ini matematika masih dasar banget tentang vektor, nanti lebih expertnya sih di fisika. Nggak tahu kalian udah dikasih sama Kasem belum tentang vektor. Gitu. Sip, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya, Kak Bandar kasih waktu, jangan malu-malu. Nanti biar masuk dimensi 3-nya enak. Ya. Habis ini beres vektor, mungkin kita besok udah dimensi 3. Gimana, Vel? Kalau yang misalnya yang 4,3 itu berarti koordinatnya ya? Iya, QP-nya. Panjang QP-nya jadi 43. Oke. Iya. Kan yang ditanya vektor PQ dalam bentuk kolom kan? Gitu. 4 ke kanan, 3 ke atas. Ya. Yuk lanjut nomor 2 yuk. Ini dicatat dulu, silakan kalau udah dicatat nanti Kak Bandar lanjut ke nomor 2. Yuk lanjut ya. Nomor 2 ini tentang dimensi 3. Udah kelihatan soalnya? Jadi ada kubus PQRST UV, VW ya gitu ya. Lalu ada vektor SV, ada vektor SV di sana. Nah, kemudian kita ditanya koordinat S-nya berapa. Ingat ini bangun ruang, kubus itu bangun ruang berarti vektornya 3 dimensi. Ya, hati-hati. Lalu yang kemudian yang ditanyakan adalah koordinat titik S-nya berapa, koordinat titik V-nya berapa, lalu vektor SV dalam bentuk kolom, kayak tadi, dalam bentuk kolom seperti matriks tadi ya. Nah, terus vektor SV dalam bentuk vektor satuan. Oke, coba dikerjakan dulu. Ntar coba Kak Bandar kasih lihat dulu ya. Ini kayaknya ada yang berikutnya, ada soalnya adalah diminta. Nah, yang kelima diminta panjang SV-nya berapa. Ya,
Koordinat titik S itu relatifnya dari titik O. Lihat letaknya di X, Y, Z-nya, Mus. Itu S kan di tengah-tengah, ya. Berarti karena dia di tengah-tengah, maka posisinya kan X-nya ke samping, ke kanan, Y-nya ke atas, Z-nya ke bawah. Ya kan? Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah kemudian yang ini. Si S ini kan. Nah, X-nya berapa nih? Dari O. O geser 5 kan? O geser 5. Berarti S ya. Ini kan O. X-nya Udah ke dapat. sana di tengah. Berarti S-nya 5, Y-nya Y-nya 0. Karena Y-nya nggak ada ke atas atau nggak ada ke bawah. Nah, dia turun ke bawah sini itu pakai Z. Ini 5. Lalu si V-nya. V-nya berarti X-nya ke kanan 10. Y-nya juga 10. Ya. Z-nya nggak ada turun ke bawah. Berarti 10, 10, 0. Maka kalau di ngomongin SV, itu kan berarti V dikurang S. 10, 10, 0 dikurang. Berarti ini 10 kurang 5, 5, 10 kurang 0, 10, 0 kurang 5, min 5. Ya, ini A, B, C, ini A, ini B, ini C. SV dalam bentuk satuan, vektor satuan berarti 5I SV, berarti 5I tambah 10J, sorry, I-nya jadi J ya. 5I tambah 10J dikurang 5K. Ini vektor kolomnya, ini vektor satuannya, yang E sekarang. Panjang SV-nya. SV-nya berarti akar dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Ini akar dari 25 tambah 100 tambah 25. Berarti akar 150. Akar 150 itu berarti bagi 2, 5 akar 6 ya. Berarti SV-nya panjangnya berarti 5 akar 6. Akar 150 itu 5 akar 6. Ya. Kalau masih bingung nyari akar 155 akar 6 pakai gini. Pakai pohon faktor. 550 bagi 2. Itu 75 bagi 3, 25 bagi 5, 5. Ini 150 itu punya faktorisasinya 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Berarti akar 150 itu sama dengan akar 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, yang 5 pangkat 2 bisa keluar dari akar, tapi yang nggak ada pangkat 2-nya tetap di dalam. Berarti 5 akar 2 kali 3 itu sama dengan 5 akar 6. Itu cara nyari akarnya begitu. Akar 6 berapa nilainya? Sekitar 2, sekian. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Clear nggak? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada, Pak. Aman? Aman, Pak. Oke. Ntar. Nah, Pak Bandar belum ngasih sih nomor 3 dan nomor 4 ini tentang kosinusnya, tapi nggak apa-apa. Ini pakai aturan trigonometri kalau yang nomor 3 nanti ya. Yuk, kita lanjut yuk. Udah dicatat yang ini? Ini diam-diam aja Kak Bandar nggak tahu nih ngerti apa nggak? Atau ada bingung nggak? Udah, Kak. Udah dapat.
Aman ya? Iya. Mm-mm. Musyaf, siapa? Nasya aman. Hanif aman, Nif. Kak Bandar mau tanya Aman. satu-satu. Aman ya. Grace aman, Grace. Grace Aman, Kak. aman. Bintang aman nggak? Sejauh ini sih masih aman, Kak. Asik. Lalu ada Jeremia. Jeremia, Jolen, Maxwell, Aaron, Michelka, Raditya, dan Wafi. Aman nggak sejauh ini? Bisa dipahami nggak tentang vektor? Vektor kolom, vektor satuan, terus cari panjang vektornya berapa, gimana caranya, gitu. Nyari cara panjang vektor itu cuma pakai rumus Pitagoras aja ya. Kalau dia dua dimensi berarti cuma 2 aja. Tapi kalau 3 dimensi seperti ini, masukin 3-3-nya, X, Y, Z-nya. Dikuadratin, diakarin. Oke, jelas? Yuk, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 itu agak sedikit baru. Ini ya. Nih Kak Bandar kasih nih, jumlah 2 buah vektor tuh pakai konsep begini. Ntar Kak Bandar gedein biar kelihatannya. Jumlah 2 buah vektor itu pakai konsep ini. Ini kalau pakai diketahui sudutnya, nilai kosinusnya. Nih, kan di soalnya ada nilai kosinus sudut antara kedua vektor. Jadi diketahui sudutnya berapa dari vektor yang tersebut, A dan B. Oke, jadi diberikan 2 buah vektor masing-masing A-nya 9, B-nya 4. Nah, nilai kosinusnya di antara kedua vektor tersebut adalah sepertiga. Lalu yang ditanyakan adalah vektor A ditambah vektor B, panjangnya berapa, gitu ya. Nah, pakai konsep ini, mutlak A plus B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. A-nya kan 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 9 kali 4 dikali cos alfanya kan udah diketahui. Ya, berarti sepertiga ini. Oke, nah tinggal cari aja nanti akarnya berapa. Kalau yang udah dapat boleh ketik di chat ya jawabannya ya. Nggak dapat, Kak. Oke, berapa Mus? Akar 121. Berapa tuh akar 121? Kalau nggak salah prima. Iya, berapa akar 121? Nilainya berapa akar 121? Itu bilangannya ini sih, bilangan bulat sih, bukan desimal jatuhnya nanti, atau bukan bentuk akar. 11. Good. Yang lain dapat nggak 11? Oh iya. Iya kan? Oh, 11. Nggak apa-apa. Yang penting udah benar akar 121-nya, tinggal nyari akar 121 itu berapa gitu. Nggak apa-apa. Ya, oke, berarti ini lanjut ya. 9 kuadrat itu 81 tambah 4 kuadrat itu 16 masih. 2 kali 9 kali 4 kali sepertiga ini coret aja. Tinggal 2 kali 3 kali 4, 6 kali 4, 24. Oke, lalu kemudian ini sama dengan akar dari 81 tambah 16, 97 tambah 24, 121 ya. Itu 11. Nah, sekarang A udah. Ini yang A beres ya.
Sekarang yang B. Yang B karena dia minus, hampir sama dengan yang plus, hanya tandanya yang berubah. A kuadrat plus B kuadratnya tetap, dikurang 2AB cos alfa. Nah, bedanya cuma di situ doang kalau minus. Kalau dia plus, cos alfanya, bedanya cuma di sini dong. Di tanda plus dan minusnya dong. Berarti kan tinggal ini aja kan. A kuadrat B kuadratnya 81 tambah 16 kurang 24 ya. Berarti akar 97 kurang 24, 73. Akar 73 nggak bisa disederhanain dalam bentuk akar lagi ya. Kecuali pakai kalkulator, cari akar 73 itu nilainya sekitar 8, sekian. Benar ya? Akar 73 itu 8, sekian ya. Kalau pakai kalkulator. Betul ya? Karena yang mendekati itu akar keempat. Kalau ke atasnya lebih dekat ke akar 81, 9. Berarti sekitar 8,4 atau 8,5. Silakan dicatat dulu adik-adik, ini hal baru tentang vektor. Bisa kalian jadi tambahan catatan buat adik-adik semua. Ini biasanya kalau udah ngomongin kosinus itu nanti mainnya udah di fisika. Ya, sudut yang terbentuk dari dua vektor itu udah ngomongin fisika nanti. Oke, kalau sudah dicatat, kita mau lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Kita masih ada waktu 5 menit. Ini nomor 4 lebih gampang. Yuk lanjut ya. Nomor 4 ya. Nah, ini soal nomor 4 nih. Dua buah vektor masing-masing 3i, P-nya 3i 2j ditambah K, Q-nya 2i dikurang 4j tambah 5K. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai kosinus sudut antara kedua vektor tersebut. Nah, ini belum diketahui sudutnya berapa. Nilai kosinus sudutnya ya. Cari dulu P plus Q-nya berapa. Lalu nanti cari panjang P plus Q-nya gimana, diakarin. Nah, nanti hasilnya adalah itu kosinusnya. Ya. Nah, ini jadi tugas buat besok ya, nomor 4 ya. Besok kita akan bahas, kira-kira kalian dapatnya berapa cos-nya. Oke? Jadi kalau bingung, kalian boleh diskusi di grup, nggak apa-apa. Nanti Kak Bandar kasih bocorannya dikit-dikit. Ya. Oke, adik-adik. Besok kita bahas ya. Besok beres vektor ini, kita lanjut ke yang ini. 3 dimensi. Bangun ruang. Ya. Oke, yuk.
sekarang kita absen dulu. Ini jadi dicatat dulu soal nomor 4 atau di screenshot silakan. Pertanyaannya gampang, cuman caranya agak panjang aja. Nyari nilai kosinus sudut. Ya. Yuk, si Bintang udah garuk-garuk kepala tuh. Yuk. Absen yuk. Yuk. Oke. 3, 2, 1. Bentar ya, ada yang ini nih. Belum ya, tahan ya. Jangan dulu, yuk. Datar. Felix sempat keluar ya, Fel? Kepencet tadi. Ya, nggak apa-apa, Fel. Ya, 3, 2, 1. Oke. Nah, yuk, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok. Kalian boleh pakai chat GPT boleh, soalnya boleh. Tapi harus ngerti ya, gimana jalannya. Pakai chat GPT biasanya dapat tuh hasil. Masukin soal. Oke? Bye-bye semua. Kelas 12. Terima kasih. Makasih Kak. Thank you. Yo, Makasih, Kak. yo, Terima kasih. yo, yo, Makasih Kak. yo, sama-sama. Terima kasih Pak. Yo, Felix, thank you.